Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatkun Naja dari Computer Science Bina Nusantara. Kali ini saya akan membahas yaitu salah satu produk dari Firebase, yaitu Firebase Crashlytics, yang mana nanti akan diintegrasikan di Android native. Oke, pembahasan outline yang pertama adalah apa itu Firebase, kemudian mengapa kita menggunakan Firebase, kemudian salah satu produk yang akan kita coba yaitu Firebase Crashlytics, apa manfaat dan kekurangannya, kemudian implementasi, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Dari sejarahnya Firebase sendiri, Firebase diciptakan pada tahun 2011 oleh Involve, yaitu startup yang menyediakan API bagi pengembang untuk memfasilitasi integrasi online chat di situs web, yang mana didirikan oleh James Tomlin dan Andrew Lee. Dari Firebase itu sendiri adalah platform berbasis cloud yang dirancang untuk pengembangan aplikasi web dan mobile, yaitu tujuannya untuk menyederhanakan proses pengembangan. Platform ini juga menyediakan serangkaian tools yang ditujukan untuk 4 tujuan utama, biasanya yaitu untuk pengembangan, kemudian untuk pertumbuhan atau growth, monetisasi, dan analisis data. Kemudian mengapa kita harus menggunakan Firebase ini? Biasanya developer atau pengembang itu akan banyak menghabiskan di bagian backend aplikasi, yaitu supaya lebih sedikit waktu untuk menghabiskan pada bagian aplikasi web atau mobile pada bagian backend, sehingga mereka dapat fokus pada pengalaman pengguna dan inovasi fitur. Selain itu juga untuk mempercepat siklus pengembangan dan memungkinkan delivery aplikasi itu berkualitas tinggi dan lebih cepat dan efisien. Selain itu juga berbeda dari pengembangan perangkat lunak tradisional yang biasanya melibatkan pengembangan front end dan back end. Di sini ada beberapa fitur dari Firebase, yaitu Firebase Firestore dan Real-Time Database, yaitu menyimpan dan mengambil data pengguna secara instan. Kemudian ada Firebase Authentication, yaitu biasanya untuk mendaftar atau login dengan Facebook, Google, email, dan lain-lain. Kemudian ada Cloud Storage, yaitu menggunakan cloud untuk menyimpan file termasuk gambar dan video. Kemudian ada FGM, yaitu notifikasi push dapat dikirim dan diterima dengan Firebase Messaging atau FGM. Kemudian ada Crashlytics, ya ini adalah yang akan kita bahas nanti, yaitu tools yang mana secara otomatis akan mengidentifikasi kesalahan aplikasi atau crash aplikasi. Kemudian terakhir ada Analytics, biasanya untuk memantau perilaku pengguna dalam program berdasarkan event-event yang kita definisikan sebelumnya. Hal yang perlu dicatat adalah mengapa kita menggunakan salah satu, misalkan dari yang kita bahas yaitu Crashlytics. Ketika aplikasi kita yang sudah di production, kita tidak akan tahu apa yang terjadi dengan aplikasi kita, karena user akan mengakses aplikasi kita. Jadi kalau kita sebagai developer kan kita tahu ya log-log yang terjadi ketika mendevelop errornya gimana. Nah ini kalau sudah di production pasti kita tidak akan tahu. Gak mungkin kita harus bertanya langsung ke end usernya. Nah, ini salah satu fungsinya Crashlytics. Jadi kita tahu crash yang terjadi, ANR yang terjadi. Kemudian ini manfaat dari Firebase Crashlytics. Yang pertama adalah user insight. Jadi di sini kita bisa mendapatkan
insight atau wawasan tentang pengguna spesifik, user yang terpengaruh oleh crash atau kerusakan pada aplikasi kita, atau error yang terjadi di aplikasi kita. Crashlytics dapat memberikan informasi tentang jumlah pengguna yang terdampak dan distribusinya di berbagai perangkat dan versi aplikasi. Kemudian ada detail crash report. Jadi di setiap laporan kerusakan atau crash mencakup informasi terperinci seperti state trace atau informasi perangkat dan data pengguna, membantu memahami konteks kerusakan dan mendiagnosis root atau akar penyebabnya. Kemudian ada alert and notification. Biasanya kalau ada misalkan ada error baru gitu, pasti akan diberi peringatan atau alert dan notifikasi yang dikirim ke email kita. Kemudian ada real-time crash reporting. Di real-time crash reporting ini biasanya Firebase Crashlytics menyediakan pelaporan kerusakan waktu yang real-time, memungkinkan untuk dengan cepat mengidentifikasi dan menanggapi masalah krisis saat terjadi. Di downside-nya atau mungkin kekurangan dari Firebase Crashlytics sendiri itu biasanya kalau kita mengakses dashboardnya itu atau konsolnya terasa lambat atau slow interface. Jadi secara keseluruhan penggunaan konsol Firebase terasa sangat lambat dan berat dengan waktu pemuatan dan rendering halaman yang sangat lama karena banyaknya fitur-fitur tadi. Kemudian yang kedua ada no custom alert. Nah ini susahnya, kita tidak bisa mengkustomisasi alert yang terjadi. Jadi Firebase sangat terbatas dalam hal peringatan masalah atau tren. Mereka hanya mengirimkan peringatan email untuk masalah baru, masalah regresi, dan masalah yang sedang tren. Tidak ada cara untuk membuat peringatan khusus, misalnya peringatan untuk thread masalah tertentu atau perangkat tertentu. Selanjutnya implementation path. Jadi yang pertama ini connect your apps. Jadi pertama kita harus membuat project dulu. Ini kita case-nya di kasusnya di mobile, di aplikasi Android. Jadi kita harus membuat project dulu. Kemudian harus punya project Firebase-nya. Setelah itu kita bisa meregister atau mendaftarkan package dari project aplikasi kita. Kemudian baru kita melihat report di Firebase konsolnya. Oke, langsung saja kita implementasikan. Jadi di sini saya ada sebuah project baru dengan nama package com.fatkun.trialme. Jadi sebelumnya saya sudah membuat sebuah project. Kalau kita sudah punya project Firebase-nya, kita masuk ke project overview general, nanti kita daftarkan add apps ini. Kemudian kalau sudah, misalkan di Android, kalau sudah nanti kita config. Nah ini misalkan kalau kita sudah ada, dan jangan lupa untuk mendaftarkan SHA-1 dari IDE Android Studio-nya supaya terdaftar dan terdetek. Setelah register, kita harus mendownload dan menambahkan konfigurasi Google Service JSON-nya ke dalam direktori app level. Kemudian kita tambahkan SDK-nya. Kita contohnya misalkan Firebase Crashlytics. Jadi kita harus menambahkan bagian Firebase Crashlytics. Seperti ini, ikuti saja panduannya di halaman ini. Kemudian setelah kita tambahkan SDK-nya, kita bisa lakukan tes.
Kemudian kita tambahkan button untuk testing. Oke, kita run dan kita coba tes crash. Pasti nanti akan keluar di line 27. Nah, ini nanti setelah terjadi crash dia pasti akan masuk ke sini. Nah, ini saya coba kemarin, biasanya memang agak lambat. Jadi nanti kalau terjadi crash dia langsung akan muncul di sini. Nah, nanti dia akan detailnya itu kita tahu di bagian kelas apa, kemudian di baris berapa. Main activity baris 27. Nah, di sini. Jadi akan memudahkan developer untuk mengetahui di mana crashnya. Jadi di dashboardnya sendiri ini salah satu contoh ya aplikasi yang sudah production. Kita bisa tahu versi dari aplikasi kita, kemudian kita milih bisa crash atau non fatal atau ANR. Misalkan ini crash ya, kita filter lagi. Nah, ini crash free ini maksudnya bebas dari crash sekitar 94%. Kemudian kita bisa filter isunya dari yang state-nya itu open. Yang open ini maksudnya belum ke close ya isunya. Kemudian ada dari signal isu, early, fresh, ada yang repetitif, ada yang regresi. Kemudian kita bisa milih dari device-nya, phone atau tablet, maupun dari operating systemnya, Android berapa. Misalkan kita developnya Android, ini salah satu contoh. Jadi kita tahu di mana letak crashnya. Di sini di kelas cek saldo e-money line 153. Ada jamnya berapa, terus dari perangkat apa, Android berapa, versi berapa, kita tahu semuanya. Jadi lebih memudahkan developer untuk memonitoring jika sudah di production. Seperti itu. Oh ya, yang alert ya, ini contoh alert atau notifikasi dari Verbase tadi. Kalau sudah melonjak biasanya kita dapat notifikasi di bagian mana yang sering terjadi crash. Konklusi platform komprehensif dan serbaguna yang tidak diragukan lagi telah merevolusi bidang pengembangan web dan aplikasi mobile. Jadi Verbase sendiri adalah tools yang terus berkembang sejak 2011 yang berfokus sampai saat ini itu pada keamanan, pengalaman pengguna, dan machine learning. Jadi Verbase tidak hanya menyederhanakan kompleksitas backend tetapi juga menawarkan skalabilitas untuk beradaptasi dengan semua jenis proyek berapapun volume penggunanya. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.